Halo MotoGP lovers, selamat datang di channel pengamat MotoGP, tempat kalian bebas berkomentar dan dapatkan informasi update setiap harinya dari kami. Race MotoGP Italia 2022 akan berlangsung di akhir pekan ini, Minggu 29 Mei. Fabio Quartararo mau lakukan jurus-jurus ini agar bisa jadi juaranya demi menjaga asa untuk tetap di puncak klasemen. Ya, rider andalan Yamaha Fabio Quartararo masih memuncaki klasemen MotoGP dengan raihan 102 poin. Dirinya dipepet oleh Alex Espargaro dengan 98 poin dan Enea Bastianini dengan 94 poin. Fabio Quartararo yang sebelumnya gagal podium di MotoGP Prancis mau kembali tampil maksimal di MotoGP Italia 2022. Quartararo harus raih podium demi menjauhi kejaran rider-rider lain. Dirinya pun punya satu cara yang menurutnya krusial untuk menangi balapan nanti. Apa itu? Jika kami dapat start yang bagus dan kuasai putaran pertama, maka peluang kami sangat bagus untuk dikualifikasi dan di balapan. Tapi tentu balapan nanti akan sangat ketat, kata Quartararo. Fabio Quartararo begitu kenali karakteristik sirkuit Mugello. Baginya ada beberapa titik yang bisa dikuasainya untuk bisa melaju kencang. Saya rasa di sektor 2 dan 3 adalah titik kelebihan kami. Motor saya sangat kuat di suhu, saya percaya diri untuk menaklukkan tikungannya. Rider lain pasti sudah mengimprovisasi motor-motornya. Yang pasti lintasannya tidak buruk untuk motor saya, tapi bisa saja jadi bencana kalau posisi saya yang buruk, tutupnya. Lebih lanjut, Quartararo berharap bisa meraih hasil yang lebih baik jelang balapan seri ke-8 musim ini. Quartararo masih dalam penampilan yang naik turun. Hal itu tak terlepas dari performa motor yang dirasa masih jauh dari harapan. Setelah mencetak kemenangan di Portugal, Quartararo menunjukkan performa kompetitif pada dua balapan berikutnya di Spanyol dan Prancis. Sayangnya, laju Quartararo kerap terhenti saat berada di belakang pembalap lain. Kesulitan untuk menyalip membuat sang juara bertahan hanya mencetak posisi 2 dan 4 pada dua balapan terakhir. Untungnya, Quartararo masih mampu menjaga konsistensi. Posisi pemuncak klasemen sementara pun menjadi bukti bahwa Quartararo berhasil meminimalisir hasil negatif saat situasi kurang menguntungkannya. Kini, Fabio Quartararo berharap bisa mengulangi raihan apik pada seri balap MotoGP Italia yang akan digelar di sirkuit Mugello, Italia 27 hingga 29 Mei. Quartararo pun mampu mencetak kemenangan di Mugello pada musim lalu dengan gap lebih dari 2 detik dari pembalap yang finish di posisi kedua. Ya, walau lintasan lurus panjang 1 km di titik start atau finish mengekspos kelemahan Yamaha dalam top speed, Mugello punya rangkaian tikungan mengalir yang menjadi penyeimbang. Pun demikian halnya dengan sirkuit Catalunya di Spanyol yang akan menjadi arena balapan MotoGP Catalunya pada akhir pekan berikutnya. Mari kita lihat bagaimana hasilnya nanti, tetapi saya pikir dua balapan berikutnya akan sulit, ujar pembalap asal Prancis itu. Quartararo pun berharap sejumlah pembaruan di motor M1, salah satunya adalah fairing baru yang bisa membantunya untuk melaju lebih cepat. Jika benar mesin baru Alex Espargaro bisa membuatnya mendapatkan sepersekian detik, kami mengharapkan peningkatan yang sama dengan fairing kami. Di luar itu kami hanya ingin memberikan yang terbaik seperti yang telah saya lakukan sejak di Qatar. Tetapi feelingnya bagus, saya sangat percaya diri. Mugello adalah salah satu sirkuit favorit saya, penting untuk menemukan kecepatan dan ritme yang tepat untuk menghadapi balapan dengan potensi maksimal, pungkas Quartararo. Francesco Bagnaia mengusung misi besar pada MotoGP Italia 2022. Tampil di rumah sendiri, Bagnaia tidak mau ada kesalahan sedikit pun. MotoGP Italia 2022 yang digelar di sirkuit Mugello rencananya akan digelar pada Minggu 29 Mei 2022. Berkaca dari balapan sebelumnya di sirkuit Le Mans, Prancis, Bagnaia membuat kesalahan yang menjadikan dirinya gagal melewati garis finish. Dukungan penonton tentunya menjadi motivasi tersendiri bagi Bagnaia untuk tampil garang dan meraih podium di sirkuit Mugello. Selain itu, jika Bagnaia mampu finish di barisan depan, tentu akan membuat persaingan dalam perebutan gelar juara dunia MotoGP semakin panas. Sejauh ini Bagnaia baru mampu mengumpulkan 56 poin dan baru meraih 1 kali kemenangan selama musim ini. Kami akhirnya berkendara di Mugello, saya sangat menantikannya. Balapan di Italia selalu sangat menarik. Saya mengharapkan akhir pekan yang fantastis dengan semua penggemar Italia dan Ducati di track, ucap Bagnaia. Sebelumnya, Bagnaia yang tidak mampu menyelesaikan balapan di sirkuit Le Mans dan ingin menebus kesalahannya di sirkuit Mugello dengan berada di barisan depan. Pasalnya, tahun lalu di sesi kualifikasi, Bagnaia menjadi pembalap tercepat kedua setelah Fabio Quartararo, meskipun saat balapan tidak mampu menyentuh garis finish karena mengalami insiden di awal balapan. Sirkuit Mugello memang selalu menarik untuk para pembalap Italia, meskipun tahun ini menjadi tahun pertama balapan di sirkuit Mugello tanpa seorang legenda MotoGP Valentino Rossi. Selain itu, balapan di sirkuit Mugello juga sangat spesial bagi semua pembalap Ducati, karena sebagai pabrikan tuan rumah tentunya memiliki pendukung yang luar biasa.
Hal tersebut pun diungkapkan oleh pembalap Ducati Lenovo Jack Miller yang saat ini berada di posisi kelima papan klasemen sementara. Tahun lalu Ducati tidak mampu menempatkan satupun pembalapnya di podium sirkuit Mugello. Pasalnya, 3 besar dihuni oleh Fabio Quartararo, Miguel Oliveira, dan Joan Mir. Lebih lanjut, legenda MotoGP Alex Crivell menyebut MotoGP Italia musim ini akan jadi milik pembalap dengan motor Ducati, yaitu antara Bagnaia dan Bastianini. Menurut Crivell, sirkuit Mugello yang memiliki trek lurus panjang sangat cocok dengan karakter motor Ducati yang sangat unggul dalam kecepatan. Karena itu, mantan pembalap kelahiran Barcelona tersebut pun cukup yakin MotoGP Italia akan dimenangkan pembalap dengan motor Ducati. Crivell tidak asal-asalan dalam menjagokan Bagnaia dan Bastianini. Pasalnya, Bagnaia memiliki performa bagus dalam 2 balapan terakhir sebelum terjatuh saat memimpin di MotoGP Prancis. Sedangkan Bastianini memenangkan 3 balapan terakhir di MotoGP Prancis usai mengalahkan Bagnaia. Meski menjadi pembalap satelit, namun performa Bagnaia musim ini pun jauh lebih baik. Enea Bastianini dan Francesco Bagnaia memang didapuk sebagai seandalan untuk meraih kemenangan pada seri MotoGP Italia musim ini. Sebagaimana yang diketahui, lintasan sepanjang 5 km ini menjadi salah satu sirkuit kenangan manis dari Valentino Rossi. Legenda MotoGP tersebut tercatat sebagai pembalap terbanyak meraih kemenangan di Mugello. Setelah musim tersebut, dominasi rider Italia di kandang terbilang biasa. Andrea Dovizioso yang merupakan rekan senegara Rossi baru bisa memenangkan MotoGP Italia pada musim 2017. Kemudian Danilo Petrucci 2 musim berikutnya juga memetik hasil serupa di Mugello. Dan kini 2 nama baru yang digadang-gadang bisa tampil menawan di lintasan yang memiliki 15 turn ini. Alex Espargaro menjadi yang tercepat dalam sesi latihan bebas atau Free Practice 2 MotoGP Italia 2022 yang berlangsung di sirkuit Mugello Jumat 27 Mei. Espargaro mengukir catatan waktu 1 menit 45,891 detik atau lebih cepat dibanding latihan bebas pertama. Espargaro membukukan catatan waktu terbaik ketika sesi latihan bebas kedua tinggal menyisakan sekitar 3 menit lagi. Espargaro mempertajam catatan waktu Francesco Bagnaia dan Johan Zarco yang merupakan pembalap tercepat dalam 10 menit terakhir. Catatan waktu Espargaro tak bisa dilampaui pembalap-pembalap lain seperti Jack Miller, Luca Marini, dan Enea Bastianini. Fabio Quartararo juga hanya bisa mencatatkan waktu terbaik ke-9 di belakang Brad Binder dan Marco Bezzecchi. Sementara Pol Espargaro menempati posisi ke-10 pada latihan bebas kedua. Posisi Pol lebih baik ketimbang rekan satu timnya Marc Marquez yang ada di urutan ke-12. Rangkaian MotoGP Italia pada Jumat 27 Mei berakhir seiring latihan bebas kedua yang tuntas. Para pembalap akan kembali beradu kecepatan pada latihan bebas ketiga dan 4 yang berlanjut dengan sesi kualifikasi pada hari ini. Di sisi lain, sejumlah rider LCR Honda Takaki Nakagami berhasil menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas pertama yang berlangsung di sirkuit Mugello. Pada sesi yang berlangsung di lintasan kering, Takaki Nakagami membukukan waktu 1 menit 46,662 detik. Tepat di belakang pembalap Jepang itu ada Alex Espargaro dan Francesco Bagnaia yang berada di urutan kedua dan ketiga. Alex Espargaro dan Francesco Bagnaia bahkan memiliki catatan waktu yang sama dengan terpaut 0,408 detik dari Nakagami di tempat ke-1. Sementara hasil negatif dipetik Fabio Quartararo dan Marc Marquez. Kedua pembalap top tersebut berada di luar 10 besar. Quartararo lebih baik dengan menempati posisi ke-11 sedangkan Marquez terdampar di urutan ke-19. Setelah hampir semua turun di sirkuit Mugello untuk melakoni sesi latihan bebas ke-1, Michel Pirro pun sukses membuat kejutan di awal. Michel Pirro yang menggunakan wildcard dari Ducati untuk tampil pada seri ke-8 memuncaki posisi pertama papan catatan waktu dengan 1 menit 47,826 detik. Pembalap penguji Ducati itu makin cepat menajamkan catatan waktunya hingga 1 menit 47,432 detik. Sejumlah pembalap pun mulai melakukan kudeta untuk menggusur Pirro yang di atas setelah 10 menit latihan bebas pertama berlalu. Upaya mengkudeta Pirro berhasil dilakukan oleh Alex Espargaro yang lebih cepat dengan 1 menit 47,161 detik. Tak berselang lama ketika beberapa pembalap memasuki pit, Francesco Bagnaia yang tampil sendirian di lintasan lalu merebut tempat pertama dengan 1 menit 47,070 detik. Beberapa percobaan untuk menggusur Francesco Bagnaia pun mulai dilakukan. Akan tetapi setelah 25 menit berlalu, tidak ada pembalap yang mampu untuk menggeser pembalap Italia itu. Tampaknya para pembalap masih banyak kehilangan waktu ketika melintasi sektor 2 dan 3 di sirkuit Mugello. Alex Espargaro sempat menggeser Bagnaia dengan mencatatkan waktu yang sama, tetapi tak berselang lama Takaki Nakagami lebih cepat. Takaki Nakagami muncul dengan catatan 1 menit 47,040 detik. Berbagai upaya pun selanjutnya dilakukan untuk menggeser Takaki Nakagami. Akan tetapi pembalap Jepang itu justru tampil menawan.
Nakagami menambah tajam catatan waktunya dengan 1 menit 46,662 detik terpaut 0,408 detik dari Alexis Espargaro dan Francesco Bagnaia yang berada di belakangnya. Posisi pertama Nakagami pun tetap aman sampai latihan bebas pertama tuntas dilaksanakan. Berbagai pembalap top seperti Fabio Quartararo dan Marc Marquez pun juga tampak kesulitan kompetitif. Keduanya bahkan berada di luar 10 besar.